Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya mau berbagi sedikit lah curahan hati. Banyak teman-teman yang nanyain kenapa bahan bakar menjadi boros. Sebetulnya saya tidak bisa menjawab, padahal motor masih standaran. Cuman di sini saya mau kasih pengetahuan saja apa saja sih yang menyebabkan bahan bakar boros. Nah, kalau misalkan motor lama ya, pemakaian lama ya pastinya ada perbedaan, semakin boros. Kenapa? Karena usia pakai komponennya sudah lama, beda dengan motor baru. Nah, contohnya saya juga merasakan seperti itu. Ini gak nyampe 3000 km nih motor. Dari barunya aja ini motor udah boros. Tapi tergantung cc-nya juga sih ya, kan ini 160 ya, semakin besar cc ya otomatis semakin boros kalau dibandingin sama kelas 110. Tapi banyak teman kita yang nanyain motor standaran kenapa boros. Nah, boros sekali padahal komponen masih standaran. Nah, saya juga bingung mau jawabnya gimana. Jadi bukan masalah boros sebenarnya ya, itu tergantung cara pakainya juga. Kalau motor Matic emang harus bisa mainin gas. Kalau misalkan mainin gasnya nggak benar, sering dicentok-centok ataupun RPM tinggi terus, otomatis boros. Semua motor juga, mau bebek mau sport, kalau di RPM tinggi terus pasti boros karena pengeluaran bahan bakarnya otomatis lebih banyak. Beda dengan di urut gasnya, karena kan ada di kilometer juga ya, di speedometer. Untuk ekonomis eco kan ada warna hijau, itu eco, itu tandanya ekonomis, berarti itu sedang berjalan BBM irit teman-teman. Nah, kemudian di sini saya mau kasih tahu apa saja sih yang menyebabkan bahan bakar boros. Nah, jadi yang pertama dari berat badan kita juga itu sama, beda lah. Berat badan misalkan 50 kg sama dengan 80 kg dengan motor yang sama pasti lebih boros yang berat badannya 80 kg, karena untuk bebannya itu berat. Jadi ke motor juga harus ada sedikit pengeluaran torsi ataupun tenaga lebih besar, otomatisnya lebih boros ya. Kemudian untuk yang lainnya dari komponen mesin juga, kalau semakin panjang umur pakai motor maka tentu saja akan semakin boros. Apalagi kan di motor karbo itu jelas banget, pasti semakin lama akan semakin boros. Nah, sedangkan di motor injeksi yang menyebabkan boros kan itu, kalau injeksi kan diatur oleh ECU dan injektor. Nah, usia injektor lama kelamaan dia bisa kalau menurut saya injektor kan lubang-lubangnya kecil, harusnya kalau tersumbat sih lebih irit ya. Tapi kalau injektor lama kali pakai itu bisa jadi boros, karena ada cukup jelas ya per menitnya berapa mili semprotannya gitu teman-teman. Nah, jadi salah satu yang menyebabkan boros yaitu dari sistem injeksi. Yang pertama ya, dari injektor, dari ECU, semua komponen pokoknya lah ya. Dari full pump, tekanan terlalu tinggi itu bisa menyebabkan bahan bakar boros juga, tapi nggak terlalu signifikan ya. Kemudian dari bodi juga sama menyebabkan boros. Kenapa bodi boros? Misalkan bodi besar seperti ini ada hambatan angin ya, itu juga menyebabkan boros. Ada hambatan angin, harusnya kecepatan udah nyampe 50, kalau ada hambatan bodi besar itu serasa 40 ya, jadinya lebih tinggi lagi pengeluaran bahan bakarnya, seperti itu, hambatan angin. Kemudian dari ban, segi jenis ban, semakin besar ban itu juga akan menyebabkan boros ya, seperti itu. Semakin berat pokoknya ini motor maka akan semakin boros. Nah, misalkan motor Beat standaran ya, diganti ukuran bannya menjadi lebih gede, ya pasti ada pengaruh ke bensinnya juga. Kemudian dari pemakaian oli kalau misalkan pakai oli yang kental itu boros juga. Jadi yang sesuai standar aja. Kalau semakin ecer sih semakin bagus, itu makin irit. Tapi dompetnya makin jebol karena harga oli di bawah 10 itu mahal ya. Jadi sama aja perhitungannya. Kemudian dari semua komponen mesin, dari piston, dari klep, itu semakin lama pemakaian
Duh, maaf terpotong tadi ada telepon. Sampai mana ya, saya lupa lagi. Dari berat ban ya, dari berat ban. Nah, jadi seperti bukan udah ketang ban ya, dari mesin, komponen mesin ya, misalkan dalaman mesin ataupun si clearance untuk semua komponen udah terjadi kelonggaran, itu ya pasti bahan bakar juga boros karena tidak secara maksimal gitu ya, karena ada gesekan-gesekan yang berlebih, jadinya ke bahan bakar juga pasti boros. Kemudian apalagi dari segi suspensi juga berpengaruh teman-teman. Kalau suspensinya seblekernya mati, istilahnya gerut-gerut gitu di jalan rata, teman-teman pernah lihat gak motor Jupiter MX jalannya gini, jadi banyak nggak tepuguh gitu, ajut-ajutan ya, itu juga menyebabkan boros karena tidak napak ya, kadang gini, itu juga boros bahan bakar. Dari spion terlalu besar juga boros bahan bakar karena ada hambatan angin. Nah, yang jelas mah itu dari ban. Teman-teman kalau misalkan ban donat dengan ban lebar seperti ini, iritan ban donat karena yang nempel di aspal cuman donatnya aja seperti ini. Beda dengan yang lebar seperti ini. Nah, kalau semakin lebar, semakin napak ke aspal, maka itu semakin boros karena semakin banyak gesekannya, hambatan ataupun cengkramannya ya. Jadi seperti itulah untuk yang boros-boros. Bukan hanya dari itu saja, nah tapi dari harga bensinnya ya, yang sekarang harga bensin udah 15.000 1 liter, kalau dulu kan 5.000 rupiah, jadinya kelihatan murah dan irit, hemat motornya. Padahal kalau dibandingin dengan yang sekarang harga bensin sudah mahal, nah jadinya lebih boros. Jadi kantong kita semakin lebih cepat habis, kuras dompetnya buat beli bensin. Jadi seperti itulah untuk informasinya teman-teman yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.